Kali ini aku akan mengulas bagaimana caranya kita ketika tes hafta bisa kuat pull up. Dari yang pemula gak bisa sama sekali, apa aja yang perlu dipersiapkan, dan yang sudah kuat 5-10 kali ya. Di sini kita sharing ya, bukan untuk menggurui. Oke, simak gerakan ini habis ini. Oke, apain? Oke teman-teman, ini gunanya untuk melatih cengkraman agar lebih kuat mencengkram ketika pull up. Ini aku lakukan cuman 10 repetisi, cuman untuk pemanasan tok. Jadi habisnya pull up sampai capek atau sampai full, baru nanti main ini untuk penutupnya. Oke, ini hanya pemanasan dulu biar cengkraman kuat forearm kalian. Oke teman-teman, kali ini aku pakai wrist wrap. Wrist wrap ini hanya untuk dipakai di pergelangan tangan untuk menghindari cedera. Sebenarnya pergelangan tanganku sudah kuat, cuman aku biar hiasan aja, biar kelihatan keren aja. Sombong. Ada sombongnya. Yang nggak bisa pull up sama sekali, apa nih yang harus dilakukan? Oke, untuk teman yang mau ikut tes hafta, untuk yang nggak bisa pull up sama sekali, kuncinya cuman 2 latihan. Yang pertama, kalian latihan pull up Australian ya, nanti saya contohkan. Dan kalian kalau bisa pakai karet ban. Kenapa saya pakai karet ban yang agak tebal? Ini agar badan kalian lebih ringan, karena kalian itu pemula atau new beginning. Namanya apa kalau mau beli? Ini namanya apa gua namanya gua? Resistant band. Resistant band. Yang ukuran apa gua? Yang kamu ini gua? Ini heavy. Super heavy. Ada tulisannya. Oh ini yang heavy. Nanti teman-teman cari sendiri di online shop ya. Oke, saya akan contohkan pull up Australian. Bagaimana cara latihannya yang benar. Sini licin ya teman-teman, karena habis hujan jadi saya pakai magnesium. Oke, kita langsung contohkan. Kondisinya emang gerimis ini ya. Kalian latih pull up Australian seperti ini ya. Kaki diluruskan, or dikunci, dan tarik sampai dada. Sekuat kalian dulu ya. Lakukan sekuat kalian. Contohnya 1-5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah di akhir kalian bisa menahannya. Ini untuk menerbiasakan cengkraman kalian dan bahu kalian agar lebih kuat. Nah, turun pelan-pelan. Nah, istirahat kalian 1 menit sampai 2 menit. Lakukan selanjutnya repnya 3-4 set. Kalau gerakannya itu sekuat kalian dulu, tapi maksimalkan stabil gerakannya. Contohnya kalau sampai kalian kuat 5, kalian lakukan 5 sampai selanjutnya. Terus selanjutnya kalian bisa menggunakan resistant band ya, untuk yang pemula. Untuk pemula kalian bisa lakukan pakai resistant band. Oke, kita praktekkan. Maksudnya tadi itu setelah melakukan pull up Australian, bagi yang nggak bisa sama sekali, apakah langsung pakai ini juga? Kalian untuk pemanasannya bisa pakai pull up Australian dulu. Setelah ini kalian menggunakan ini ya. Kenapa? Ini fungsinya buat gerakan kalian ya teman-teman. Iya, agar terbiasa pull up. Kalau nggak pernah dipraktekkan pull up, kalian nggak akan bisa. Ya, berarti langsung prakteknya langsung lanjut ini ya? Ya, langsung lanjut. Ya, ada jeda istirahat 2 menit sampai 3 menit lah, semampu kalian. Oke, kita langsung pakai. Tarikin. Jadi ini super memperingankan kalian pull up. Ini sangat berat, ini enak, sangat tebal. Nah, kalian kaki bisa di dua-duanya. Kalian tinggal luruskan badan, kalian tarik. 1, ini sangat ringan teman-teman. 2, 3, 4, 5. Lakukan sekuat kalian. Ini sangat ringan, pakai jari pun kuat. Ini untuk yang benar-benar pemula. Nah, ini sangat ringan. Ini hanya untuk menerbiasakan gerakan kalian ketika pull up. Ini sangat ringan. Jadi kalian kalau punya uang, kalian bisa beli karet yang resistant band yang heavy kayak gini. Kalau punya uang, kalau kamu punya uang bisa pakai karet ban, cuman rawan putus, bahaya buat masa depan kalian. Ini untuk yang pemula. Ya. Setelah itu, Ini berapa kali repetisinya baiknya untuk latihannya? Untuk set pertama atau uji coba pertama, kalian lakukan semaksimal kalian. Contohnya kalian kuat 6 ya. Soalnya ini ringan, meskipun kalian nggak bisa pull up, insya Allah kalian tetap bisa pull up. Kalau pakai ini lagi ya, kalian lakukan
semuanya untuk set pertama kuat 6. Set kedua, ketiga, keempatnya sekuat kalian. Kalian ulangi separuh dari yang awal tadi. 6 ya berarti yang awal ya. Kalian lakukan lagi set kedua 3, set ketiga 3 repetisi, set keempat 3 repetisi. Terus lanjut. Besoknya lagi kalau kalian nggak bisa nambah set, kalian nambah gerakan. Kalau kalian nggak bisa nambah gerakan, kalian nambah setnya. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Setelah itu maksudnya set tuh gini teman-teman. Kata Mas Safi misalnya tadinya 6. Terus set pertama itu kan 6, set ya, 6 gerakan. Set keduanya 3. 3 ya Set separuhnya. ketiganya 3 lagi. Set keempatnya 3 lagi. Ya. Kalau nggak kuat di hari berikutnya, nggak bisa nambah set, tambah gerakannya aja jadi 7. Awalnya 7, besoknya jadi 4. Awal set pertama 7, set kedua 4, set ketiga 4 gitu Mas ya? Ya, benar. Terus setelah kalian latihan ini, kalau kalian punya uang, kalian untuk penutupnya kalian latihan ini. Ini namanya hand grip. Ini untuk melatih cengkraman kalian. Nah, ini buat menggelantung kalian juga semakin kuat. Aku sering latihan ini buat penutup kalau aku sendiri. Terus ini juga melatih kekuatan forearm dan membuat otot forearm lebih besar. Kalian cukup latihan sekuat kalian dulu. Kalian lakukan berapa? Nah, kalian kuatnya semuanya dengan berat yang 20 kan, kalian ini beratnya bisa diatur ya. 20 dengan 20 gerakan sama. Set pertama itu lakukan maksimal, set kedua, ketiga, keempatnya kalian lakukan separuhnya. Terus begitu selanjutnya, terus seperti itu. Oke, bisa dipahami? Nih, contoh lihat ya. Wow, keren sekali ototnya. Kalau untuk tips menggelantung, dulu kan Mas Safi pernah memberikan tips menggelantung itu. Ya, apakah benar. masih perlu itu untuk saat ini? Itu menggelantung itu sangat dasar sekali. Kalau kalian sudah punya seperti ini resistance band, ini sangat meringankan badan kalian untuk benar-benar pemula. Jadi pakai ini aja. Jadi gak usah menggelantung. Itu kalau gelantung benar-benar gak punya alat sama sekali. Oh, kalau nggak punya Ya, dana untuk itu. menerbiasakan. Dan menggelantung itu kan menggunakan ini cengkraman tangan. Kan kalian sudah dibiasakan dengan latihan ini. Oh iya. Otomatis otot jari kalian ini kuat. Oke, lihat lagi ototnya. Wah, sekali. Tapi memang harus diakui ya, bagi laki-laki pull up itu memang susah. Untuk menggelantung aja Benar. 1 menit kan susah tuh, Susah, Mas Safi. susah. Karena saya sendiri yang ngomong ini kan saya praktek Ya, ya. benar. 1 menit sakit. Apakah memang ada fungsinya nggak sih menggelantung selama 1 menit? Ada. Entah ke telapak tangan atau ke Ada. bahu. Itu fungsinya itu menerbiasakan ini cengkraman kalian. Jadi kalian itu ketika terbiasa menggelantung, bahu kalian juga akan terbiasa. Ketika pull up pun kalian bisa tahan lama. Contohkan menggelantung depan. coba. Saya contohkan menggelantung ya. Menggelantung di sini aja. Sini aja biar gak kelihatan. Ya biar kelihatan muka saya yang sangat tampan ini. Oke, saya akan contohkan menggelantung ya. Cengkramannya gimana? Cengkraman jangan separuh kayak gini. Ini nggak kuat. Jadi harus lebih ke atasnya ya. Jangan gini aja cengkraman ini tidak memberikan power ketika kalian naik. Forearm kalian ini nggak kurang bekerja semaksimal. Jadi cengkraman ini harus full gini. Oh, full gini tangannya. Ya. Genggamannya ya. Genggamannya ya. Gantung aja. Selama baiknya berapa menit? Sekuat kalian kuat dulu. Kalau kalian kuatnya 15 detik ya 15 detik, 15 detik, 15 detik. Menurut misalkan dulu. Tapi kalau sudah kalian punya alat yang di samping ini yang resistance band, gantung juga nggak terlalu sih. Nggak terlalu signifikan ya. Ya kalau laki-laki insya Allah kuat lah untuk nyengkram. Iya. Apalagi juga nanti latihan kalian. Untuk pull up ini berapa nilai sempurnanya, Mas? Nilai sempurna untuk yang pengalaman kemarin itu Gerakan berapa? 17. 17 itu udah 100, 18 udah bagus. Terus kalau kalian sudah 17, 18 gak usah ditambah lagi. Gak perlu. Itu Rata-rata- buang waktu, nilainya gak akan berubah juga. Kalau misalnya nih tesnya 1 bulan kurang lebih 1 bulan lagi. Kira-kira kalau yang nggak bisa pull up dari 0 bisa dapat berapa kira-kira ya? Kalau Kalau latihan dari intens. 0, 1 bulan ya. Asalkan kalian rutin ya. Dan faktor makanan sama istirahat kalian juga terpenuhi ya. Kalian bisa mungkin ya perkiraan saya ya 3 sampai 5. 3 Menurut bagian saya. Tapi itu harus rutin. 2 hari sekali latihan. Tapi latihannya jangan cuman habis pull up kuat 2, 3 diulangi 2 kali, pulang berhenti. Jangan sampai bener-bener tangan ini jarum istilahnya. Sampai pegel gitu ya. Ya benar. Jadi harus maksimal. Kalau Jadi kalau ngapal itu biasa. Karena nanti coba lihat tangannya yang ngapal. Nah, ini maksudnya ini udah kalau rutin kalau ya. sudah rutin ini nggak sakit. Kalau semuanya nanti pakai beban berat sampai 40 kilo, 60 kilo baru ini agak ngilu-ngilu. Saya dulu saya 0. Tapi setelah ikut programnya Safi, saya kuat 5 dalam 2 bulan. Tapi itu nggak rutin ya. 2 bulan kuat berapa sekarang? Saya kuat 6 sekarang. Tapi itu 2 bulan nggak rutin. Jadi saya nggak teratur ya. Jadi
istilahnya mut-mutan. Kadang saya latihan, kadang enggak. 2 bulan, selama 2 bulan mut-mutan, nggak rutin, nggak intens, dapat 6 sekarang ya, bisa dapat 6 ya. Apalagi kalau rutin. Kalau ngikutin, dulu dapat berapa waktu tes? saya 0. 0, dapat 0. Nih wajahnya. Asli 0 saya. Ya, tapi Jadi nilai saya itu cuma 1. nilainya 1 karena menggelantung kali ya. Karena menggelantung. 1 menit. Oke, untuk teman-teman nyampe mana tadi? Untuk pernafasan. Untuk pernafasan, Ambil dan seperti buangnya. biasa, pernafasan ambil ketika di kondisi yang ringan. Contohnya di bawah, kalian kan nggak ngapa-ngapain, cuma gelantung. Itu tarik nafas, buangnya ketika kalian narik di atas. Di atas. Kalian nuker. Oke. Nah, ini kan menggelantung. Kalian tarik nafas, tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu tadi nafasnya di bawah, buangnya di Atas. Oke, Siap. stop dulu. Nanti kita lanjut ke yang sudah bisa pull up. Ini untuk yang paling dasar bagi Paling. pria yang nggak Pria yang- bisa, yang lemah syahwatnya. Bukan Oh, bukan maksudnya. Bagianku jangan dimasukin ya, Pak. Bagianku jangan dimasukin. Anda ini Pak. sering ini ya. Terus ya. Baiknya kalau pas intens latihan seperti ini, laki-laki itu harus menghindari apa aja? Bisa diulang nggak? Dari apa aja. Iya. Banyak yang harus dihindari ya, Rasa teman-teman. malas. Satu, kalian harus aktif. Harus jangan begadang, banyak istirahat. Dia ada. Kurangi minyak kalau bisa ya. Kalau bisa, kurangi goreng-gorengan. Karena kan mau tes, kalian akan berkompetisi melawan berbagai jenis makhluk nanti ya. Ketika jadi tes. Kalian nggak tahu kekuatan pesaing kalian. Ya, Jadi Vegeta. banyakkan makanan protein, kurangi makan-makan yang berminyak ya. Nah, Usahakan badan kalian itu benar-benar ramping ketika tes. diet Setelah berarti ya? tes, iya diet. Tapi diet itu bukan nggak makan ya. Jadi atur pola makan. Contohnya kalau pagi kalian yang biasanya makan nasi pecel 2 piring ya, itu kurang ini ya. Kalian ganti dulu untuk pagi itu kan masih perut masih ini baru selesai tidur, kalian bisa makan pisang dulu, telur ya, makan-makan yang ringan. Untuk siangnya kalian boleh makan nasi tetap siang. Tapi tetap Betul, ya. proteinnya tetap harus terpenuhi. Pasti tak. Telur Sampai bisa, nano, Mas. dada ayam bisa, yang paling murah Cita tak? tempe Enggak, itu tumben juga tak mulai. baik. Misalnya mau latihan Apa? sekarang, itu Apa? maksimal Pacar apa ya? makan berapa jam sebelumnya? Kalau aku, kalau untuk latihan push up, pull up itu minimal jaraknya itu kalau aku sendiri 1,5 jam, maksimal 3 jam. Tapi kalau untuk mau lari, kalian minimal itu 2,5 jam sampai 3 jam kalau lari jaraknya. Dan kalau lari itu makan makanan yang berkalori tinggi, tapi tidak bikin kembung atau perut itu membesar. Ada liburnya nggak sih? Ada faktor misalnya kalau latihan berapa kali sehari? Kalau Dalam untuk seminggu? latihan pull up, kalian cukup istirahat 1 kali. Semuanya sekarang hari Rabu ya, kalian latihan pull up ataupun push up. Sekarang latihan pull up, besoknya ganti push up. Jadi pull upnya istirahat 1 hari, besoknya lagi baru push up. Kalau untuk lari, saya sendiri itu lari itu kalau latihan kaki minimal istirahatnya itu 3 hari. Oh. Tapi kalau untuk cuma lari tok, karena waktunya mepet, kalian bisa jeda 1 hari lari. Kalau bisa cari lari di lapangan, jangan di aspal, bahaya. Berarti hari ini pull up, besoknya libur nih, ganti push up. Besoknya lagi pull up. Pull up. Pull up ya. Jadi Dan kalau diselang-seling. ya kalau mau latihan pull up, kalian bisa tambah dengan latihan perut sekalian. Jadi pull up dengan perut, push up dengan latihan perut, lari dengan latihan perut kalau kalian ada tenaga lebih. Karena perut itu ngaruh juga. Misalnya dalam core. teman-teman udah kuat nih, push up-nya udah kuat, mereka udah bisa dapat 33, 35, terus mereka pengen intens latihan pull up. Berapa kali harusnya dia libur di antara 1 minggu? Untuk push up. Pull up. Anggaplah dia push up-nya udah kuat. Fokus pull up aja. Pull up toh. Kalau Karena pull up toh push up-nya kuat. seminggu itu 3 sampai 4 kali aja. 3 sampai 4 kali aja. Gitu ya. Tapi maksimal ya sekali latihan ya. Jangan cuman gak mood. Persiapkan benar-benar makan dulu untuk tenaga kalian. Setelah habis latihan kalian berbanyak protein biar otot kalian itu terbentuk dan recovery-nya lebih cepat kalau protein kalian itu terpenuhi. Kalau nyabun. Nah, ini penting bagi kalian. Ya, ini tidak menutup kemungkinan kaum laki-laki ya, karena dengan kejombloan kalian nganggur itu. Iya. Kurangi nganggur. Jadi perbanyak kesibukan. Kalau nganggur itu ada wifi, ada HP, itu bahaya ya teman-teman. Gak boleh sendirian berarti ya. Gak boleh sendirian. Kurang-kurangi kalian mau Sambung. capta. Jadi otot kalian itu akan terpengaruhi karena
yang kalian keluarkan itu hormon testosteron. Proteinnya juga terbuang Ya, percuma. proteinnya kalian terbuang percuma. Yang biasanya hormon testosteron itu membuat pembentukan otot, kalian hambur-hamburkan lah, kalian Oh. sedekahkan. Jadi hindari sabun, Ya, baby ya, oil dan bukan lain hindari sebagainya. sabun. Ah. Pemakaiannya aja yang jangan disalahgunakan. Kalau dari sabun nggak mandi kalian. Oke, baik. Kita rehat dan kita akan lanjut ke latihan bagi yang udah bisa berapa gerakan kira-kira awalnya? Bisa 5 sampai 10, kalian bisa pengen nambah ya. Pengen nambah, oke. Ya. Oh ya teman-teman, ada tambahan bagi kalian yang sudah kuat pull up dengan menggunakan resistance band yang super heavy ini kalau nggak salah. Heavy katanya. Ya, super heavy ini yang heavy. Oh, Kalau nggak salah ini super heavy. Kalian soalnya sudah kuat 5 sampai 10, kalian harus beralih ke yang lebih berat. Ini akan membuat tarikan kalian lebih berat. Kenapa? Meskipun kalian kuatnya cuma 2 sampai 3 nggak masalah. Ini untuk menerbiasakan kalian dengan berat yang lebih, karena bobot tubuh kalian lebih berat lagi nanti ketika nggak pakai alat ini sama sekali. coba aja siap. Yuk, kita akan Selanjutnya- coba. Selanjutnya bagi kalian yang sudah bisa pull up 5 sampai 10 menggunakan ini ya. Menggunakan ini yang heavy, yang biasa. Jadi bukan heavy tuh. Ini heavy kok. Enggak, Super. ini yang heavy. Ini yang super Oh, heavy. anunya Mat, maksudnya. Apanya? Jenisnya kan? Enggak, heavy itu yang berat, yang enteng. Oh iya. Itu berarti Oh yang tank. yang low. Iya, ini. Pokoknya inilah. Ya, yang lebih tipis ya Yang intinya lebih ya. Yang light. Biar teman-teman tahu ini kan tebel tuh. Kelihatan Ya, tuh. Ada Kan tulisannya. kalau Tebel ya. sudah Ada tulisannya. Udah tuh. Heavy. Heavy. Nanti kan kalau sudah bikin- pakai ini lebih ringan. Dan jangan lupa cengkeramannya lagi. Ya, cengkeramannya harus jangan seperti ini. Ini cengkeramannya tidak maksimal atau tidak mengunci di forearm kalian. Jadi harus dilebihkan dikit. Nah, di ini diginiin. Nah, ini lebih maksimal, guys. Jadi ingat kalian kalau punya uang mendingan beli kayak gini daripada pakai ban. Masa depan kalian itu dipertaruhkan. Yuk, tarik. 1, 2, 3, 3, 4, 4. 6, 7, 8, 9, 10. Seperti biasa nafasnya di bawah, hembuskan di atas. Oke. Nah, kalau kalian sudah kuat menggunakan yang lebih kecil ini, yang tipis, sama tipsnya seperti tadi. Kalian lakukan untuk pertama kali kuat berapa? Contohnya kuat 10. Set kedua 5. Setelah itu lepas ininya. Lepas ininya begini aja. Habis itu lepas ininya, lakukan tanpa karet atau alat bantu sama sekali. Kemungkinan kalian akan kuat 1 sampai 2. Itu untuk penutupnya. Penutup latihan pull up-nya maksudnya. Sama nanti habisnya itu latihan pull up Australian nggak masalah juga. Jadi untuk sangat pemula kalian latihan pull up Australian dulu untuk pergangan otot bahu atau back kalian. Setelah itu kalian latihan pull up dengan yang paling berat. Kalau untuk yang sudah kuat beralih ke ini, kalian latihan ini dulu untuk biasakan. Tapi jangan lupa pemanasan dulu ya tangannya biar nggak gampang cedera. Oke, saya contohkan tidak pakai alat. Nah ini untuk teman-teman, jangan terlalu menutup ya. Kalau kalian menutup ini larinya ke gerakannya ke back ke forearm kalian. Jadi nggak ke bahu atau kaki. Nah, contohnya gini, ini salah ini. Ini lebih berat. Jadi kan harus dibuka. Harus lebih lebar ya. Ya, harus lebih lebar. Jadi pull up itu ke samping. 1, 2. Jadi pull up itu nariknya ke samping. 3, 4, 5. Itu untuk yang sudah kuat. Untuk kalian yang sudah kuat pull up tanpa alat, sudah kuat 5 sampai 10. Gimana caranya? Sama tetap kalau dari teori saya. Dari teori aku ya teman-teman sama. Kalian lakukan dulu sekuat kalian untuk pertama atau set pertama. Kalian kuat 6. Set kedua kalian kuat 3. 3. Kalian setnya berapa? Tergantung kalian. Semakin banyak setnya, Itu barbel tuh. semakin bagus kalau kalian kuat. Setelah itu untuk penutupnya kalian tambah beban.
Biasanya aku pakai beban yang ini, yang digantung di sini. Cuman aku sekarang nggak bawa, tanpa beban 2 kilo. Atau enggak, kalau bisa pakai tas. Kalau punya tas, kasih buku. Itu untuk penutup latihan. Kalau nggak punya yang rompi yang bisa dikasih apa namanya itu, beban dengan piringan dumbbell. Paling enggak tas diisi buku yang tebal yang Ya, banyak. jangan banyak-banyak menyesuaikan dengan kekuatan kalian. Yang penting nambah beban kalian. Di akhir dia di penutupnya. akhir. Aku tanya, memang kalau ditaruh di buku nggak apa-apa? Setahu kan kamu digantung terus. Nah itu aku punya. Kalau yang nggak punya, Bisa ya berarti ya? bisa ditaruh di dada. Depan aja ya, taruh di Depan depan. aja. Nggak, maksudnya Tas, ditaruh di punggung gimana? tasnya Iya, di menghadap punggung. depan. Di punggung, Tasnya di punggung, depan. di punggung aja. Kalau di depan itu nanti ngantem ke tasnya nanti. Oh gitu, taruh di Bisa punggung. berarti ya? Untuk penutupnya, paling penutup lagi, kita pakai ini. Kalau latihan, kalian latihan dengan yang paling ringan dulu. Nah, kalian latihan dengan yang paling ringan, tas setel ringan ya. Ini ringan. Tapi meskipun ringan, kalian untuk pemanasan, kalian maksimalkan di repnya yang banyak. Gantian ya, kiri kanan biar gak gede sebelah. Kan gak enak kalau gede sebelah. Nah, kalian latihan ini yang ringan diperbanyak ya. Ototnya ya Allah. Ototnya gede. Otaknya kecil. Nah, terus gantian. Setelah bunuh-bunuh jarum, untuk penutupnya ya, untuk ini pakai yang paling berat. Jarum kali pijat. Kalau jarum itu jangan mbak pijet ya. Apa namanya itu lupa, hand grip. Hand grip. Ya, Hand grip. Ini murah. Tapi kalau ini asli, karena ini aku beli di bukan, Official store. di toko toko resminya. olahraga. Jadi ini harganya sekitar 125. Kalau kalian pengen yang lebih murah tapi yang agak KW, bisa di online shop cuma 20.000. Kalau ini berapa ini harganya? Ini berapa kok? 110. Ini harganya 110. Kebetulan ada diskon. 110. Tapi kalau kalian yang sudah kuat, mendingan beli yang ini aja. Ini berapa ini? Ini Harganya? aku beli second, sama harganya 100-an. 100 Ya. Jadi jangan hanya buat tes, buat latihan ini banyak fungsinya nanti tak tunjukin ya. Selain kalian latihan pull up sama latihan pull up Australian, kalian sudah capek meluruskan badan, nanti aku ada latihannya. Kalian bisa lihat. Oke teman-teman, ada tambahan ya. Jadi kalian ketika beli resistance band ini, jadi fungsinya bukan hanya untuk memperingan kalian latihan pull up bagi yang pemula, tapi ada fungsi lain untuk latihan, untuk kombinasi melatih back kalian sama forearm kalian biar lebih kuat. Contohnya variasinya ya, jika kalian nggak ada tempat latihan buat pull up Australian, kalian bisa ganti. Bisa dilihat ya. Kalian bisa ditaruh di kaki, ini taruh di bawah kolong kaki kalian. Nah, untuk jaraknya kalian segini aja. Ini jangan digabung ya, ini biar ringan tapi gerakannya kalian lakukan yang banyak. Meskipun ringan lakukan banyak. Contohnya tarik untuk sayap bawah. Nah, gini. Nah, ini nariknya. Ukur, badan tegap ya. Nah, lepas, tarik. 1 2. Untuk kalian yang malas latihan pull up Australian atau nggak ada tempat latihan pull up Australian-nya, latihan gini aja, tapi gerakannya yang banyak. Terus variasinya latihan apa? Variasinya bisa diginiin. 1 2 3 4 5 6. Ini sangat kerasa untuk bahu kalian nanti. Agak jarang kalau banyak repetisinya. Tarik nafas, lepaskan. Tarik nafas, lepaskan. Semakin maksimal semakin bagus. Kita tunjukkan lagi ya. Nah, kan ukur di sini. Tarik. 1. Jadi untuk bahu atas. 2 3. Kalian bisa lihat gerakan bahuku, gerakan ototnya, kelihatan kan? Ini untuk kalian yang tidak punya latihan Australian. Variasinya lagi bawah. Kalian tegap, tarik, bisa. Kalian variasikan senyaman kalian. Nah, main repetisi yang banyak. Ini untuk back kalian. Kalian lihat ya, gerakannya. Nah, untuk tambahan untuk melatih otot ini apa namanya? Trapezium. Kalian bisa gunakan ini. Kalian injak. Kalian ukur. Ya, kalian ukur ya. Untuk beratnya kalian bisa ukur sendiri. Kalau semakin lebar segini, ini semakin berat. Kalau untuk
agar lebih ringan, kalian dapatkan kaki aja diukur ya biar seimbang. Kalian tarik ya, bisa bukan untuk menggerakkan trapesium. Nah, kan cukup gini aja, bahunya yang gerak. Oh, bahunya. Ya lihat, coba lihat dari belakang. Ini untuk latih atau trapesium. Bagi saya ini ngaruh ketika latihan. Tapi nanti kalau kalian masih awal melakukan latihan kayak gini, kejar atau trapesium kalian. Atau kalian bisa lakukan gerakan agak dibuka kakinya. Nah ini. Nah ini untuk back kalian juga. Banyak fungsinya ini. Jadi kalian nggak rugi sih menurutku. Tahan, lepas, tarik, tahan, lepas. Ini agak ditekuk ya, biar nggak lurus. Tarik, tahan, lepas. Lakukan seperti kalian, sama kayak tadi. Lakukan maksimal dulu 4 berapa. Setelah itu lakukan separuhnya. Ulangi lagi 3, 4 sampai 5 kali pengulangan. Oke, jadi fungsinya banyak. Kita lagi. Ini juga bisa untuk latihan bahu kalian. Kenapa bang kok latihan bahu? Bahu sangat berpengaruh kan. Soalnya mau latih kekuatan back kalian. Jadi contohnya latihan bahu ya. Kalian tutup aja ini. Jangan berat-berat. Kalian ambil sekitar 1 jengkal, kalian buka. Nah, gimana? Dorong. 1. Dorong. 2. Tarik nafas. Dorong. 3. Tarik nafas. Dorong. 4. Tarik nafas. Dorong. 5. Untuk setelah latihan bahu untuk mendorong, kalian bisa buat latihan bahu sampingnya. Contohnya seperti ini. Buka dulu secukupnya. Terus kalian tarik ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, oke, bisa dicontohkan. Berarti ini Untuk harus variasi. harus pakai bahan karet yang ini ya, yang Ya, soalnya apa ini namanya nih? Coba dicek. ringan. Kalau tadi kan heavy, ini yang apa? Ini yang Gak ada keterangannya ya. nggak ada orang. Tapi Tapi ini yang lebih heavy tipis juga, ya. yang lebih Ya tipis. kira-kira 1 jari, 1 jempol ya lebarnya ya. Nih perbandingannya ya mas ya. Yang 1 jempol ya. Mungkin kalau pakai yang tebel tadi nggak itu bakal untuk kuat, sangat lebih berat ya. pemula. Itu berat. Nggak bakal bisa dibuat latihan kayak gini maksudnya kan? Bisa, tapi kalau untuk yang sudah kuat, Oh. jadi mendingan pakai ini. Ini lebih Elastis ya. elastis dan kalian bisa main rep biar otot kalian lebih kuat. Baik teman-teman, itu latihan yang telah diberikan tips oleh Mas Syafi'i. Jangan lupa kalian komentar ya. Untuk saat ini kalian kuat berapa? Kalau misalnya pull up-nya 0, kalian tulis saja. Kalau misalnya kuatnya 2, tulis saja di kolom komentar. Kemudian setelah latihan mempraktekkan yang Mas Syafi'i kasih tahu tadi, kalian bisa kembali lagi ke video ini dan komentar kira-kira nambah berapa. Karena kisaran 1 bulan insya Allah persiapan ke Samapta untuk formasi CPNS Kemenkumham. Kayak gitu ya. Untuk besok-besok, insya Allah kalau ada waktu tidak hujan, Bang Absor akan memberikan tips Samapta yang lain ya. Semoga lancar. Sudah Oke, lancar, ya. salam dari Lapas. Jangan lupa di follow IG. Ya enggak juga sih. Terserah kalian mau follow enggaknya. Nama IG-nya apa? IG saya Bang_Saf. Mau di follow nggak apa, nggak di follow juga nggak masalah. PNS angkatan tahun? Angkatan tahun 2017 yang paling maco di rumah dinas. Siap. Penempatan di Penempatan di Lapas kelas 1 Surabaya. asal? Asal Semenep Oke, semoga kita bisa dan bertemu. masih belum laku. Semoga nanti kita bisa bertemu ya sebagai keluarga besar Kementerian Pendidikan. Oke, tetap semangat ya calon-calon junior. Amin. Ingat, kalian ikut tes, kalian lakukan maksimal agar kalian bisa lulus. Amin. Jangan percaya sama oknum-oknum yang menjanjikan akan memberikan lulus. Nggak ada. Ya, betul. Kalian maksimalkan kekuatan fisik kalian, persiapan kalian dari mulai kemarin CAT kalian lulus lulus 3 kali formasi. Kalian bener-bener ini kesempatan buat kalian untuk mengejar cita-cita kalian. Amin. Oke, bersemangat. Makasih Bang Saf.